Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurul Fadilah dari kelas PAI 6E akan menjelaskan penelitian saya, yaitu penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa dengan Menggunakan Strategi Pembelajaran Jigsaw pada Pelajaran IPS, kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Pertama ada pendahuluan, yaitu latar belakang masalahnya. Pembelajaran IPS yang efektif dan bermakna pada siswa akan mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang ada di masyarakat sehingga menjadi bekal untuk menjadi masalah yang akan mereka hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan temuan Depdiknas 2007, kualitas pembelajaran IPS belumlah maksimal, masih banyak permasalahan pelaksanaan standar isi pada mata pelajaran IPS. Dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, terdapat pemahaman yang salah bahwa pelajaran IPS adalah pelajaran yang cenderung pada hafalan, padahal bukan. Pembelajaran yang dilakukan guru kurang variatif. Guru lebih banyak menggunakan metode ceramah, serta sarana untuk mendukungnya pun kurang. Berdasarkan refleksi pada pembelajaran IPS di MTS Arifai Bogor pada kelas 8 selama semester 1 tahun pelajaran 2019-2020 2020-2021 ditemukan hasil belajar siswa yang rendah. Hal tersebut disebabkan karena pembelajaran IPS yang kurang menarik minat siswa yang membuat siswa bersikap pasif mendengarkan guru. Siswa kesulitan dalam memahami pembelajaran dengan baik, cepat merasa bosan, sering mengantuk di kelas. Hasil belajarnya pun rendah. Karena guru hanya menggunakan media pembelajaran berupa buku saja sehingga kurang menarik minat siswa. Selain itu, siswa kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran seperti malu dalam bertanya, tidak mencatat materi yang disampaikan oleh guru, dan kurang antusias ketika melakukan diskusi. Hal ini mengakibatkan hasil belajar siswa sulit mencapai KKM. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka sebagai upaya untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada pembelajaran IPS adalah dengan melaksanakan penelitian tindakan kelas yang sesuai dengan karakteristik anak kelas 8 dengan tahap berkelompok dan membuat siswa lebih aktif dengan adanya kerjasama. Alasan peneliti menerapkan strategi pembelajaran jigsaw pada pelajaran IPS karena model strategi akan membuat belajar menjadi lebih bermakna dengan bekerja sama dalam kelompok dan mengkonstruksi sendiri pengetahuannya sehingga menciptakan suatu pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang semula pasif menjadi aktif, kreatif, dan kritis. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah yang peneliti dapat rumuskan adalah: pertama, melalui strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar IPS kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Yang kedua, apakah penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas 8 MTS Arifai Bogor. Yang ketiga, apakah strategi pembelajaran jigsaw dapat menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Terus ada tujuan dan kegiatan penelitian. Pertama ada tujuan umum, yaitu peneliti tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar dan memperbaiki pembelajaran di kelas. Tujuan khususnya: pertama, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran jigsaw pada kelas 8 MTS Arifai Bogor. Kedua, untuk meningkatkan aktivitas siswa melalui penerapan strategi pembelajaran jigsaw dalam mata pelajaran IPS kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Yang ketiga, untuk meningkatkan hasil belajar siswa mata pelajaran IPS dengan menerapkan strategi pembelajaran jigsaw pada kelas 8 MTS Arifai Bogor. Batasan masalahnya: pertama, peningkatan motivasi belajar IPS kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Kedua, peningkatan aktivitas siswa dalam pembelajaran IPS kelas 8 MTS Arifai Bogor. Ketiga, pembelajaran jigsaw menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan hasil belajar IPS kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Manfaat penelitian:
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dengan menambah pengembangan ilmu pengetahuan sosial, menambah kajian tentang hasil penelitian pembelajaran IPS, dan sebagai bahan referensi pendukung penelitian selanjutnya. Terus di sini ada bab 2, yaitu kajian teori. Nah, tentang strategi pembelajaran jigsaw. Pengertian strategi pembelajaran jigsaw. Model pembelajaran jigsaw adalah pembelajaran yang dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi sehingga siswa secara langsung mampu untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dari materi yang telah dipelajari. Model pembelajaran jigsaw ini bisa menjadi alternatif pemecahan masalah dengan langkah-langkah pembelajarannya yang sangat efektif dibandingkan dengan pembelajaran yang hanya menggunakan metode konvensional saja. Permasalahan siswa yang mampu ditangani oleh model pembelajaran jigsaw seperti siswa yang pasif adalah dengan adanya langkah pembelajaran pembentukan kelompok asal dan kelompok ahli. Pada langkah membentuk kelompok asal, setiap siswa akan ditugaskan untuk mengerjakan soal-soal yang diberikan guru kepadanya. Selanjutnya ke langkah-langkah strategi pembelajaran jigsaw. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pilihlah materi belajar yang bisa dipecah menjadi beberapa bagian. Sebuah bagian bisa sependek kalimat atau sepanjang beberapa paragraf. Contohnya seperti satu bab yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Nah, selanjutnya kedua, hitunglah jumlah bagian yang hendak dipelajari dan jumlah siswa. Bagikan secara adil berbagai tugas kepada berbagai kelompok siswa. Sebagai contoh, misalnya di kelompok itu ada 13 orang. Nah, sedangkan materi itu ada 6 materi. Berarti ketika dibagi itu ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang ketiga, setelah waktu belajar selesai, bentuklah kelompok-kelompok belajar ala jigsaw. Kelompok tersebut terdiri dari perwakilan tiap kelompok belajar di kelas. Dalam contoh yang baru saja diberikan, anggota dari tiap kuartet dapat berhitung mulai 1 sampai 4. Kemudian dibentuklah kelompok. Keempat, perintahkan anggota kelompok jigsaw untuk mengajarkan satu sama lain apa yang telah mereka pelajari. Yang kelima, perintahkan siswa untuk kembali ke posisi semula dalam rangka membahas pertanyaan yang masih tersisa guna memastikan pemahaman yang akurat. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan strategi pembelajaran jigsaw. Pertama, ada kelebihan, yaitu pertama, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Kedua, siswa yang lemah dapat terbantu dalam menyelesaikan masalah. Ketiga, menerapkan bimbingan sesama teman. Rasa harga diri siswa yang lebih tinggi. Dan kelima, memperbaiki kehadiran. Kelemahannya, pertama, jika guru tidak meningkatkan agar siswa selalu menggunakan keterampilan kooperatif dalam kelompok masing-masing, maka dikhawatirkan kelompok akan macet. Kedua, jika jumlah anggota kelompok kurang, akan menimbulkan masalah. Ketiga, menimbulkan waktu yang lebih lama, apalagi bila ada penataan ruang belum terkondisi dengan baik. Lalu, ada motivasi. Kata motif dapat diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat diartikan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tersebut demi mencapai suatu tujuan. Motif dapat diartikan sebagai kondisi intern berawal dari kata motif. Maka, motivasi dapat diartikan sebagai penggerak yang telah menjadi aktif. Motivasi menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan. Motivasi adalah daya dalam diri seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu atau keadaan seseorang atau organisasi yang menyebabkan kesiapannya untuk memulai serangkaian tingkah laku atau perbuatan. Terus ada pengertian belajar. Belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Selanjutnya ada motivasi belajar. Motivasi belajar adalah
keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan belajar. Selanjutnya ada dimensi motivasi belajar. Dalam menilai motivasi pada siswa diperlukan aspek-aspek yang terukur. Motivasi belajar siswa meliputi beberapa dimensi yang dapat dijadikan indikator, yaitu pertama, ketekunan dalam belajar, yaitu subvariabelnya. Indikatornya kehadiran di sekolah, mengikuti PBM di kelas, belajar di rumah. Lalu subvariabelnya ada ulet dalam menghadapi kesulitan. Indikator yang ada yaitu bagaimana sikap terhadap kesulitan tersebut dan usaha mengatasi kesulitannya. Lalu minat dan ketajaman perhatian dalam belajar, yaitu kebiasaan dalam mengikuti pelajaran dan semangat dalam mengikuti KBM. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Pertama ada cita-cita, terus kedua kemampuan belajar, ketiga kondisi siswa, keempat kondisi lingkungan, kelima unsur-unsur dinamis dalam belajar, keenam upaya guru membelajarkan siswa. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Jadi setelah teoritis perlu dijelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir. Pada teori yang sudah disampaikan, dapat disusun suatu kerangka berpikir guna memperoleh jawaban sementara dari masalah yang timbul. Penelitian ini menggunakan metode PTK, yaitu penelitian tindakan kelas, yang diharapkan mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa. Peneliti menggunakan strategi pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dalam praktiknya. Peneliti akan melakukan pelaksanaan berupa pengajaran di kelas secara terkontrol dengan menggunakan kelas serta mengamati aktivitas dan sikap siswa saat pembelajaran berlangsung. Adapun kerangka berpikir yang diilustrasikan oleh peneliti yaitu kondisi awal sebelum adanya proses pembelajaran menggunakan strategi jigsaw. Terus tindakan peneliti dengan menggunakan strategi pembelajaran jigsaw yang diterapkan dalam proses pembelajaran IPS. Dan kondisi akhir, melalui penerapan strategi pembelajaran jigsaw dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi, aktivitas, dan hasil belajar siswa. Lalu, ada hipotesis tindakan. Peneliti dapat merumuskan hipotesis tindakan dari kerangka berpikir yang sebelumnya, yaitu pertama, terjadi peningkatan motivasi belajar siswa melalui strategi pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Yang kedua, terjadi peningkatan aktivitas belajar siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran jigsaw pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Yang ketiga, terjadi peningkatan hasil belajar siswa dengan menjadikan strategi pembelajaran jigsaw sebagai salah satu pembelajaran alternatif pada mata pelajaran IPS bagi siswa kelas 8 di MTS Arifai Bogor. Lalu, bab 3, metodologi penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempatnya di MTS Arifai Bogor, Jalan Batu Hulung. Waktunya kita mulai pada tanggal 30 Maret dan berakhir pada 1 Mei kemarin. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu PTK, penelitian tindakan kelas dengan strategi kooperatif tipe jigsaw. Tahapan pada tindakan penelitian. Peneliti melakukan observasi terlebih dahulu ke sekolah yang akan diteliti pada tanggal 30 Maret. Selanjutnya, peneliti
melakukan penelitian tindakan kelas pada tanggal 24 April hingga 1 Mei. Ketika di kelas peneliti membagi kelompok yang terdiri dari 4 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 3 sampai 4 orang. Dan memberi beberapa judul materi di masing-masing kelompok. Selanjutnya para siswa diberi waktu selama 15 menit untuk mempelajari dan mendiskusikan materi yang akan dipresentasikan. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan materi yang mereka diskusikan. Lalu teknik pengumpulan data, kami menggunakan observasi, wawancara, dan tes, dan juga dokumentasi. Terakhir, indikator keberhasilan siswa mencapai KKM 75 pada mata pelajaran IPS. Dan proses pembelajaran menggunakan strategi kooperatif tipe Jigsaw berjalan dengan baik. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara peneliti merefleksi hasil observasi terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dan siswa di dalam kelas. Data yang berupa kata-kata dari catatan lapangan diolah menjadi kalimat-kalimat yang bermakna dan dianalisis secara kualitatif. Nah, mungkin segitu penjelasan dari penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.